Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini bertemu dengan Bu Endah. Dan Bu Endah mau menjelaskan tentang materi matematika kelas 8 tentang persamaan garis lurus. Untuk persamaan garis lurus yang pertama ini, kita akan belajar cara menentukan gradien garis. Apa itu gradien garis? Gradien yang biasa dilambangkan dengan huruf M adalah kemiringan suatu garis. Yang harus teman-teman ketahui sebelumnya adalah seperti ini. Nah, kita kan ada sumbu X sama sumbu Y dalam bidang koordinat. Kalau kita bertemu dengan garis yang sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya bernilai 0. Kalau kita bertemu dengan garis yang sejajar atau paralel dengan sumbu Y, maka gradiennya tidak terdefinisi atau infinity. Jika dia garis itu serong ke kanan, maka gradiennya adalah positif. Dan jika dia menyerong ke kiri, maka gradiennya negatif. Itu ya. Oke, sekarang kita akan belajar cara menentukan besarnya gradien atau nilai gradien. Oke, menentukan gradien garis. Yang pertama, jika diketahui garis lurus pada bidang koordinat. Kalau misalnya ada bidang koordinat seperti ini, mencari gradiennya adalah rumusnya banyaknya kotak Y per banyaknya kotak X. Untuk kemiringannya besar negatif atau positifnya kita tentukan seperti yang tadi sudah Bu Endah jelaskan. Oke. Nah, sekarang kita lihat garis ini miring ke kiri, maka nanti gradiennya akan bernilai negatif. Terus besar Y-nya berapa? Y itu yang ke sini, teman-teman. Nah, ini berapa kotak? Y itu yang ke atas ke bawah, berapa kotak? 3. Berarti minus 3 per X itu yang ke kanan kiri. Ini berapa kotak? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Berarti 6. Sehingga nilai gradiennya min 3 per 6 atau min 1 per 2. Oke ya teman-teman. Beda lagi kalau misalnya nanti ada soal teman-teman, gradiennya itu seperti ini, garisnya seperti ini. Oke. Kalau garisnya seperti ini, nah yang merah ini, maka mencari gradiennya itu kita cek, dia serong ke kanan. Berarti nanti positif ya, positif. Nah, terus Y nya berapa? Y itu yang ke atas ke bawah, kita lihat dari sini berapa? 1 kotak, berarti 1 per Y, X nya itu yang ke kiri kanan, berarti 1 2 3 4 5 kotak, berarti X nya 5. Sehingga gradien untuk garis yang merah adalah 1 per 5 gitu. Itu cara menentukan gradien jika diketahui garis lurus yang ada di bidang koordinat. Oke teman-teman. Oke, sekarang yang kedua, jika diketahui persamaan garis lurus. Jika diketahui persamaan garis lurus, gradien itu adalah angka yang ada di depan X untuk persamaan garis yang sudah dijadikan menjadi Y sama dengan MX plus C. Jadi kalau nanti ada persamaan garis, persamaannya kita rubah jadi Y sama dengan MX plus C. Gradien itu adalah angka yang ada di depan X. Oke ya, kita langsung ke contohnya. Di sini tentukan gradien dari Y sama dengan min 2 per 3 X plus 5. Persamaan ini udah memenuhi syarat. Y sama dengan MX plus C, dimana sudah diketahui Y sama dengan min 2 per 3 X plus 5. Nah, dari sini kita sudah tahu gradien adalah angka yang di depan X. Ini berarti untuk nomor 1 M nya adalah minus 2 per 3 begitu. Oke ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan gradien dari garis yang persamaannya 2x min 5y sama dengan 8. Garis ini, persamaan garis ini belum berbentuk y sama dengan mx plus c. Makanya kita rubah dulu. Caranya gimana? Semua yang bukan y kita pindah ke kiri. Berarti yang y tinggalin di semua yang bukan y pindah ke kanan, yang y tinggalin di kiri. Berarti di sini min 5y
kita tinggalin di kiri, sama dengan 2x nya pindah ke kanan. 2x pindah ke kanan jadi min. Jadi min 2x plus 8. Nah, di sini masih min 5y, padahal harusnya persamaannya harus dalam bentuk y. Berarti biar jadi y, berarti semua ini kita bagi dengan min 5 sesuai dengan angka yang di depan y. Sehingga min 5y dibagi min 5 itu sama dengan y, sama dengan min 2x dibagi min 5, berarti min 2x per min 5 ditambah 8 per min 5. Oke, ini bisa kita sederhanakan jadi y sama dengan min 2x per min 5. Min dibagi min plus, jadinya 2 per 5x. 8 dibagi min 5, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif 8 per 5. Persamaannya sudah memenuhi y sama dengan, maka gradien adalah angka yang ada di depan x. Sehingga untuk nomor 2, m-nya adalah 2 per 5, begitu. Oke ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Tentukan gradien dari 4y min 5x min 10 sama dengan 0. Caranya sama ya teman-teman. Yang bukan y semua pindah ke kanan, berarti yang y sisain di kiri. Berarti 4y sama dengan min 5x pindah ke kanan jadi 5x, min 10 pindah ke kanan jadi plus 10. 0 udah Bunda nggak tulis, oke ya. Biar jadi y berarti semua dibagi 4, sehingga 4y bagi y, 4y bagi 4 y, 5x dibagi 4, 5x per 4 ditambah 10 per 4. Kalau kita bisa sederhanakan, berarti jadi y sama dengan 5 per 4x plus 10 per 4 kita sederhanakan boleh, jadi 5 per 2. Nah, dari sini kita sudah tahu angka yang ada di depan x berapa? 5 per 4. Sehingga untuk nomor 3, gradiennya adalah 5 per 4 atau 1 per 4, begitu. Oke ya teman-teman, untuk cara yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang ketiga. Jika diketahui 2 titik yang melalui garis. Jika diketahui 2 titik yang melalui garis, maka menentukan gradien rumusnya adalah y2 min y1 per x2 min x1. Oke ya teman-teman. Nah, di sini diketahui di sini kita disuruh menentukan gradien garis PQ. Nah, di mana PQ kita tahu titik P-nya adalah 1,0 dan titik Q-nya adalah 2,5. Nah, di sini kita tentukan X1 Y1-nya. X itu yang depan, berarti ini X1, ini Y1. Sedangkan ini X2, di sini Y2. Oke, kita tinggal masukkan ke rumus. Berarti M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan Y2 nya 5, berarti 5 min Y1 nya 0. 5 min 0 per X2 nya 2 min X1 nya 1. Jadi 5 min 0 per 2 min 1. 5 min 0 5 per 2 min 1 1. Sehingga gradiennya adalah 5 per 1 atau sama dengan 5. Itu adalah contoh menentukan gradien jika diketahui 2 titik. Contoh yang kedua, tentukan gradien garis yang melalui titik A min 2,3 dan B 4,2. Sama ya teman-teman caranya. Kita tentukan dulu, ini adalah X1, ini adalah Y1, yang ini adalah X2, ini adalah Y2. Kita masukkan ke rumus, berarti M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Yuk kita masukkan, Y2 nya adalah 2, 2 min 3 per X2 nya 4, 4 min X1 nya min 2, berarti 4 min 2 gitu. Tinggal kita hitung ya teman-teman. 2 dikurang 3 adalah negatif 1 per 4 dikurang
negatif 2, berarti sama aja dengan 4 ditambah 2, sehingga kita ketemu gradiennya min 1 per 6. Jadi gradien garis yang melalui titik A dan B adalah min 1 per 6, begitu. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke cara yang ketiga. Jika dua garis saling sejajar atau paralel dan saling tegak lurus atau perpendikular. Yang harus teman-teman tahu, sifat gradien dua buah garis yang saling sejajar adalah M1 sama dengan M2. Jadi kalau ada dua garis saling sejajar atau paralel, maka gradiennya sama. M1, M garis 1 sama dengan M garis 2 ya. Tetapi untuk kalau perpendikular atau tegak lurus, jadi sifat gradien dari dua buah garis yang saling tegak lurus adalah perkalian gradiennya sama dengan min 1. Jadi kalau ada dua garis saling tegak lurus, maka gradien garis 1 dikali gradien garis 2 itu nilainya selalu min 1, begitu. Oke ya, kita coba langsung ke contoh soalnya. Oke, seperti ini. Garis L dan garis K itu adalah sejajar atau paralel. Di sini tentukan gradien garis L jika gradien garis K atau MK-nya adalah 1. MK-nya adalah 1. Karena dia paralel, maka MK itu nilainya sama dengan ML. Berarti gradien garis L sama aja dengan 1 juga. Oke ya. Kita ke contoh yang kedua. Di sini diketahui ada garis A. Garis A itu melewati titik. Nah, di sini garis A itu melewati dua titik. Titik di sini adalah titik 0,2 dan di sini adalah titik min 1,0. Jadi garis A itu melewati titik 0,2 dan min 1,0. Kita disuruh menentukan gradien garis B, sedangkan garis B hanya diketahui titik min 1,0. Kita nggak bisa cari karena untuk menentukan gradien minimal harus ada dua titik. Terus gimana cara menentukan gradien garis B? Kita tentukan dulu gradien garis A. Kita tentukan dulu gradien garis A. A itu melewati siapa? Melewati dua titik, yaitu 0,2 dan min 1,0. Sehingga kita bisa cari gradien garis A pakai rumus yang dua titik, yang rumus ini ya teman-teman. Oke, gimana cara carinya? Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita cari Y2 nya adalah 0, jadi 0 min 2, ini Y2, ini Y1, jadi 0 min 2, X2 nya min 1 ya, min 1 min 0. Nah, 0 min 2 adalah min 2 per min 1 dikurang 0 min 1, sehingga gradien garis A adalah min 2 per min 1. Min 2 per min 1 adalah 2. Nah, kita disuruh menentukan gradien garis B. Yang kita tahu A sama B ada tanda siku, artinya A sama B perpendikular. Jadi A sama B perpendikular. Kalau perpendikular, maka perkalian gradiennya adalah min 1. Jadi MA dikali MB itu harus min 1. MA nya udah tahu 2, jadi 2 dikali MB sama dengan min 1. Sehingga mencari MB nya sama dengan min 1 per 2. Nah, dari sini kita udah tahu gradien garis B adalah min 1 per 2, seperti itu. Oke ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui persamaan garis A adalah 2x plus 3y sama dengan 5. Tentukan gradien garis B jika garis A dan B sejajar. Ada kata-kata sejajar. Oke, kita cari dulu gradien garis A. Garis A itu diketahui 2x plus 3y sama dengan 5. Berarti kita harus cari gradien garis A. Caranya gimana? Pakai rumus yang di depan tadi, yang persamaan garis. Nah, yang ini teman-teman ya. Jadi kita rubah jadi y sama dengan dulu. Oke. Kita rubah jadi y sama dengan. Caranya yang bukan y pindah ke kanan. Berarti 3y tetap, 2x-nya pindah ke kanan jadi min 2x. Min 2x plus 5. Biar jadi y semua dibagi 3. 3y bagi 3 jadi y sama dengan min 2 per 3x plus 5
per 3, gitu kan? Nah, berarti dari sini kita tahu gradien garis A yang ini, oke? Berarti gradien garis A sama dengan min 2 per 3. Yang ditanya adalah gradien garis B. Garis B sama garis A paralel, sejajar. Karena sejajar, maka MB sama dengan MA. Nah, MA-nya min 2 per 3, berarti MB-nya juga sama, min 2 per 3. Begitu. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan yang 3B. Tentukan gradien garis C jika A dan C perpendikular. Nah, tadi kan kita udah tahu MA itu besarnya min 2 per 3. A sama C perpendikular. Kalau perpendikular berarti MA dikali MC itu harus minus 1. MA-nya sudah diketahui 2 per 3. Jadi 2 per 3 dikali MC hasilnya minus 1. Sehingga mencari MC-nya adalah minus 1 dibagi minus 2 per 3. Sehingga mencari MC minus 1, kalau ada pembagian pecahan jadi perkalian, terus yang belakangnya dibalik. Jadi 3 per minus 2. Oke, minus dikali minus hasilnya plus, berarti atau langsung teman-teman kaliin, min 1 kali 3 min 3 per min 2. Min 3 per min 2 hasilnya adalah 3 per 2. Sehingga dari sini kita tahu gradien garis C adalah 3 per 2 atau 1 per 2. Oke? Atau kalau teman-teman bisa perhatikan nih, kalau tegak lurus, nih MA kan min 2 per 3, MC sama MA tegak lurus, pasti MA sama MC tandanya berlawanan. Kalau MA negatif, maka MC jadi positif. Terus angkanya berkebalikan, MA 2 per 3, maka MC dibalik 3 per 2. Begitu. Oke ya teman-teman ya. Oke teman-teman, penjelasan Bu Enda tentang menentukan gradien garis lurus cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.